fakta singkat tersebut, pada pokoknya peristiwa di atas adalah yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Oh, ini salah nih. Sorry ini. Yang Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, demikian laporan dari tim. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Anam selaku Ketua Tim. Yang tadi saya katakan Saudara Khairul Anam ini adalah Komisioner Komnas HAM yang membidangi pemantauan dan penyelidikan. Jadi sejalan dengan Undang-Undang 39 1999, salah satu mandat Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan manakala ada dugaan pelanggaran HAM, maka Saudara Anam lah yang kemudian memimpin tim bersama anggota-anggota dari staf Komnas HAM. Nah, untuk memperjelas konteks lebih luas ya, karena ini peristiwanya kan tidak gampang untuk dipahami penjelasan dari itu. Jadi